Perkenalkan, nama saya Elisa Juri Samu dengan NIM P07172321058. Di sini saya akan membahas tentang helminth. Helminth adalah istilah umum yang berarti cacing. Cacing adalah invertebrata yang ditandai dengan tubuh memanjang, datar atau bulat. Dalam skema berorientasi medis cacing, pipi atau platyhelminth atau platy dalam bahasa Yunani yang berarti datar, termasuk cacing dan cacing pita. Kelompok-kelompok ini dibagi lagi untuk kenyamanan menurut organ inang tempat mereka tinggal. Misalnya cacing paru-paru, cacing pita, ekstraintestinal, dan cacing gelang usus. Cacing berkembang melalui tahap telur, larva remaja, atau dewasa. Pengetahuan tentang berbagai tahapan dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan merupakan dasar untuk memahami epidemiologi dan patogenesis penyakit kecacingan, serta untuk diagnosis dan pengobatan pasien yang mengandung parasit ini. Kontribusi dari berbagai stadium penyakit, adapun cacing dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama Cystoda atau cacing pita. Cacing pita dewasa memanjang, teksegmentasi, cacing pipi hermafrodit yang menghuni lumen usus. Bentuk larva yang kistik atau padat menghuni jaringan ekstraintestinal secara anatomis. Cystoda dibagi menjadi scolex atau kepala yang menyandang organ perlekatan leher yang merupakan wilayah proliferasi segmen, dan rantai proglotit yang disebut strobila. Strobila memanjang saat proglotit baru terbentuk di daerah leher. Segmen yang paling dekat dengan leher belum matang atau organ seks belum sepenuhnya berkembang, dan segmen yang lebih posterior sudah matang, tergantung pada spesiesnya. Organ-organ ini terdiri dari rostellum, botria, atau acetabula. Rostellum adalah struktur bentuk kerucut yang dapat ditarik dan terletak di ujung anterior scolex, dan pada beberapa spesies dipersenjatai dengan kait. Botria adalah alur panjang sempit berotot lemah yang merupakan ciri khas cacing pita Pseudopilidae. Acetabula atau penghisap seperti trematoda digenetik adalah karakteristik cacing pita Cyclopilidae. Telur cacing pita Pseudopilidae dioperasi, tetapi spesies Cyclopilidae telur semua cacing pita dibagi manapun mengandung pada beberapa tahap perkembangan embrio atau angiospermae. Cacing pita Pseudopilidae bersilia secara eksternal dan disebut coracidium. Coracidium berkembang menjadi tahap procercoid dalam inang langsung pertama Microcrustacea dan kemudian menjadi larva Pleroceroid pada inang perantara berikut yang merupakan vertebrata. Larva ini pada gilirannya menjadi dewasa dalam bahasa hospes definitif. Yang kedua, nematoda, cacing atau cacing gelang. Cacing gelang adalah nematoda atau nemato dari bahasa Yunani yang berarti benang. Cacing gelang dewasa dan larva adalah cacing silindris biseksual. Mereka mendiami situs usus dan ekstraintestinal, berbeda dengan platyhelminth. Nematoda berbentuk silinder daripada pipi, maka nama umumnya adalah cacing gelang. Dinding tubuh terdiri dari kutikula luar yang memiliki struktur kimia kompleks non-seluler, hipodermis tipis, dan otot. Kutikula pada beberapa spesies memiliki tonjolan
memanjang yang disebut alai. Otot somatik yang terletak di bawah hipodermis adalah satu lapis sel otot polos. Jika dilihat secara penampang, lapisan ini dapat terlihat dipisahkan menjadi 4 zona oleh korda hipodermal. Otot dipersarafi oleh perluasan sel otot ke batang sara yang berjalan di anterior dan posterior dari sel ganglion yang melingkari bagian tengah esofagus. Proses perkembangan pada nematoda meliputi tahap telur larva dan dewasa masing-masing dari 4 tahap. Larva diikuti oleh merangas di mana kutikula ditumpahkan. Larva disebut larva tahap kedua setelah ganti kulit pertama, dan seterusnya. Nematoda yang terbentuk pada tahap kelima adalah nematoda dewasa. Yang ketiga, cacing trematoda atau cacing dewasa adalah cacing pipi berbentuk daun penghisap oral dan ventral yang menonjol membantu mempertahankan posisi in situ. Cacing bersifat hermafrodit kecuali cacing darah yang biseksual. Siklus hidup termasuk inang perantara siput. Tubuh pipi dorsoventral disimetri bilateral dan ujung anterior yang pasti adalah ciri-ciri platyhelminth pada umumnya, dan trematoda secara khusus. Cacing berbentuk daun panjangnya mulai dari 7 hingga 8 cm. Tegumen ini kompleks secara morfologis dan fisiologis. Cacing memiliki penghisap oral di sekitar mulut dan penghisap ventral atau acetabulum yang dapat digunakan untuk menempel pada jaringan inang. Cacing ini memiliki saluran pencernaan yang berkembang dengan baik, dengan faring berotot dan kerongkongan. Usus biasanya merupakan tabung bercabang atau cabang sekunder dan tersier. Mungkin ada yang terdiri dari satu lapisan sel epitel. Sel api adalah sel ekskresi terminal berongga yang berisi kelompok silia yang berletak seperti api. Kecuali cacing darah, trematoda bersifat hermafrodit, memiliki organ reproduksi jantan dan betina pada individu yang sama. Organ laki-laki biasanya terdiri dari 2 testis dengan kelenjar dan saluran aksesori yang mengarah ke cirrus atau setara penis yang meluas ke atrium genital umum. Organ betina terdiri dari ovarium tunggal dengan wadah mani dan pitellaria atau kelenjar kuning telur yang terhubung dengan saluran telur saat berkembang menjadi OTP. Kelompok
cacing ini memiliki siklus perkembangan yang membutuhkan setidaknya 2 inang. Salah satunya adalah inang perantara. Siput tergantung pada spesiesnya. Inang perantara lainnya mungkin terlihat untuk mengabadikan bentuk larva yang menginfeksi inang definitif manusia. Pencernaan kista membebaskan cacing yang belum matang yang bermigrasi ke situs organ tertentu dan berkembang menjadi cacing dewasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.